Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu di hari Minggu yang kudus, khususnya dalam ibadah PPGT di Jemaat Watampone pada petang hari ini. Sekalipun kita dalam suasana ibadah yang berbeda di rumah masing-masing, namun kita percaya bahwa dimanapun kita berada, kita yakini bahwa Allah hadir dan bersabda melalui firman-Nya. Allah menghendaki kita memahami perintah-Nya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari siapkan hati untuk memuji dan bersorak di ibadah Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Jemaat Watampone pada petang hari ini. Saya undang rekan-rekan untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dari lagu pujian Kidung Jemaat 3 ayat pertama, Kami Puji Dengan Riang. Hari ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai-Nya menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 17 ayat 1, Tuhan Allah hadir. Bersama-sama kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memampukan kami anak-anak-Mu di PPGT Jemaat Watampone untuk mengambil peran tugas di dalam ibadah kami pada petang hari ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang akan terus memampukan kami sehingga setiap pelaksanaan ibadah dapat berjalan dengan baik. Pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan memampukan kami untuk memahami firman yang akan kami baca dan kami akan renungkan sebentar. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca Alkitab yang diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-34. Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-34. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu.
Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan ada yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Amin. Kita menyanyi lagu pujian dari Kidung Jemaat 54 ayat 4, Di Hati Kami Tuhan. Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 34 yang menjadi pembacaan kita pada malam hari ini oleh pengurus pusat diberikan sebuah judul renungan, yaitu kepada yang tidak dikenal. Kepada yang tidak dikenal. Saudara-saudara pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, di Belgia ditemukan sebuah nisan untuk para pejuang Belgia yang diberi nama kepada militer Belgia yang tidak dikenal. Makan yang ditujukan kepada para pejuang-pejuang di Belgia pada masa Perang Dunia Pertama karena berjuang demi tanah air. Hal ini pun sama yang ditemukan oleh Rasul Paulus ketika berada di Yunani. Orang Athena menulis kalimat yang senada pada mezbah mereka kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, saudara-saudara, di awal pembacaan kita, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus. Areopagus dalam bahasa Yunani artinya Bukit Mars, atau nama untuk bukit dan juga ruang sidang pertemuan. Jadi Areopagus ini
jika dalam bahasa Yunani adalah bukit emas atau sebuah bukit yang disiapkan sebagai ruang sidang untuk pertemuan. Nah, saudara-saudara, di Athena ini lebih banyak ditemukan kuil-kuil daripada penduduknya. Ya, jadi di Athena lebih banyak kuil-kuil yang ditemukan daripada penduduknya. Saudara-saudara, ilah-ilah yang oleh mereka dianggap telah memberi keselamatan, sehingga mereka rasa perlu membangun mezbah dan menuliskan tujuan persembahan itu di mezbahnya. Ya, jadi kuil dengan mezbah yang disebut kepada Allah yang tidak dikenal ini memang disediakan untuk ilah-ilah yang mereka anggap telah memberikan keselamatan, sehingga mereka merasa perlu untuk memberikan persembahan. Contohnya, misalnya ada domba yang menghampiri mezbah tersebut, berarti domba tersebut harus dipersembahkan melalui mezbah tersebut kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, dengan cepat Paulus mengalihkan doa dan harapan mereka kepada Tuhan yang diberitakan olehnya. Allah yang kalian sembah tetapi tidak mengenalnya, Dialah yang saya beritakan kepadamu. Ini ada di ayat yang ke-23. Melalui kuasa Roh Kudus, Rasul Paulus menyatakan bahwa Allah lah yang mengatasi semua ilah yang pernah disembah oleh manusia, termasuk orang Athena di kuil buatan manusia. Nah, Allah di sini yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah Allah yang tidak diciptakan, tetapi sebagai pencipta. Nah, jadi Allah yang tidak diciptakan tetapi pencipta. Oleh tuntunan Roh Kudus, Paulus memperkenalkan Allah yang satu yang tidak pernah sama dengan ilah lain. Sekalipun ilah lain tersebut dibuat dari emas, perak, batu, atau diciptakan dengan keahlian manusia. Sebab semua ilah itu adalah diciptakan dan tidak hidup. Jadi semua ilah tersebut diciptakan dan tidak hidup. Ya, kita ketahui di Athena kebanyakan menyembah dewa-dewa dan menjadikannya sebagai orang yang sama. Ya, jadi mereka menganggap dewa-dewa adalah sama dengan Allah. Allah yang diperkenalkan Paulus adalah Allah pencipta langit. Seperti yang saya katakan tadi, Allah pencipta langit dan bumi, pemberi napas kepada semua makhluk dan tidak pernah kekurangan. Saudara-saudara, selain itu, Allah yang dimaksudkan adalah Allah yang berdaulat, Allah yang membuat kita bergerak sebagai manusia pada saat ini. Ya, dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan pribadi kita, dalam persekutuan kita, ya, inilah Allah yang kita sembah. Tuhan memberi kemampuan kepada Paulus untuk mengajak orang-orang di Yunani yang berada di Athena agar berhenti atau bertobat dari kebodohan mereka. Sebab sesungguhnya orang Yunani menganggap diri mereka berpengetahuan. Ya, jadi Paulus mengajak orang-orang Yunani di Athena agar segera bertobat. Nah, tipe masyarakat Athena ialah bahwa mereka suka berbicara. Mereka tidak mau bertindak, bahkan secara khusus lagi, mereka tidak suka dengan kesimpulan-kesimpulan. Mereka hanya ingin sekedar keseimbangan dan stimulasi pada mental mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penyembahan berhala pun adalah sebuah kebodohan dan bukti bahwa mereka tidak mengenal Allah yang telah menciptakan segalanya. Mereka juga tidak mengenal Allah yang membuat mereka hidup dan bergerak. Pada masa sekarang bukan lagi masa yang tidak mengenal Allah, namun adalah era pengetahuan. Salah satu yang menjadi eranya adalah sebuah teknologi. Ya, pengetahuan seolah-olah memegang kendali atas hidup manusia, serta dengan perubahan yang cepat
mengharuskan setiap orang dapat beradaptasi di dalamnya, serta memegang kendali dalam berpikir kritis. Agama sepertinya hanya menjadi rutinitas mingguan, sehingga Allah menjadi bagian dari orang beriman. Mereka menganggap Allah hanya sebagai pelayan kebutuhan umat. Ya, jadi di sini agama sepertinya hanya menjadi rutinitas mingguan, sehingga Allah menjadi bagi sebagian orang sudah seperti pelayan kebutuhan umat. Ketika agama dan Tuhan dianggap tidak mampu menjawab kebutuhan, maka agama dan Tuhan ditinggalkan. Sehingga masa sekarang bukan orang tidak mengenal Allah, tapi pernah mengenal Allah. Allah yang pernah dikenal melalui kitab suci. Manusia sekarang menjadi orang Athena baru, menulis Allah pada mezbah mereka menjadi tugu kenangan akan Allah. Ketika manusia berhasil, bukan mengagungkan Allah. Ya, ketika manusia berhasil, bukan mengagungkan Allah, tetapi mengagungkan pengetahuan mereka. Ketika mencapai kemakmuran atau kesuksesan, bukan pula mengagungkan Allah, tapi kemampuannya sendiri. Materi sudah menjadi ilah baru yang kepada orang menggantungkan diri. Teknologi menjadi dewa yang tampaknya orang sekarang, termasuk kita anak-anak muda, tidak dapat hidup. Sekarang kalau tidak pegang handphonenya, gelisah daripada tidak pegang dompetnya. Ya. Tidak update status hari ini, rasanya ada yang mengganjal. Nah, karena teknologi itu sudah menjadi ilah bagi manusia pada saat ini. Tuhan mengajak kita bertobat melalui kisah Rasul Paulus. Tuhan sendiri ingin agar kita kembali kepada Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Sehebat apapun kita, dengan segala pengetahuan akan kecanggihan dan hidup yang modern, tidaklah membuat kita akan lepas dari penghukumannya. Berita tentang Tuhan Yesus, salib, kematian, dan kebangkitannya adalah hal yang lucu, tidak rasional bagi banyak orang. Tapi hal itu tidak membatalkan penghukumannya. Jangan sampai kita binasa karena merasa hebat dan berpengetahuan tetapi tidak mengenal Allah. Ketika kita membaca di Hosea pasal 4, di Hosea pasal 4 ayat yang ke-6, Hosea pasal 4 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya, jangan sampai kita menjadi binasa karena merasa hebat dan berpengetahuan tetapi tidak mengenal Allah. Pengetahuan, kesuksesan, materi, dan hal yang kita dapat dalam dunia ini harusnya mengantar kita di mezbahnya, namun bukan kepada Allah yang tidak kita kenal, tetapi kepada Dia yang telah memberi nafas dan menggerakkan kita. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai rekan muda, anak-anak muda, ya mungkin kita masih menganggap tahayul, ada tahayul dalam kehidupan kita, memilih hari-hari baik dalam setiap perkara-perkara. Misalnya mau membuat sesuatu sebaiknya hari ini karena katanya bla bla bla. Nah, ini yang masih ada dalam kehidupan manusia sampai sekarang ini, khususnya anak-anak muda. Nah, saudara-saudara, di akhir pembacaan kita, di situ ada beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya, di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris. Nah, saudara-saudara, Dionysius adalah anggota majelis Areopagus
yang bisa dipastikan adalah salah seorang cendekiawan aristokrat Athena. Sedangkan Damaris adalah seorang perempuan, di mana posisi perempuan di Athena sangat terbatas. Tidak biasanya ada perempuan terhormat berada di lapangan pasar. Ya, jadi ini tentang Dionysius dan Damaris. Nah, ketika kita melihat kedua orang ini yang menjadi contoh keteladanan khususnya dalam kehidupan kita anak-anak muda. Sejauh mana kita telah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sumber hidup yang menggerakkan tangan, kaki, dan sebagainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Materi, akal, dan teknologi telah menjadi dewa masa kini. Bagaimana kita sebagai anak-anak muda bisa memanfaatkan teknologi tersebut tetapi tidak menjadikannya sebagai dewa dan tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit sebagai Allah yang kita kenal, bukan sebagai Allah yang tidak kita kenal. Semoga renungan kita pada malam hari ini akan memampukan kita anak-anak muda untuk lebih percaya kepada Tuhan, khususnya di dalam menjalani masa-masa muda kita, baik di sekolah maupun di dalam kehidupan pekerjaan rekan-rekan muda sekalian. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Firman Tuhan berkata, "Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepada nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah." Mazmur 66 ayat 13-14. Kita menyanyi lagu Kidung Jemaat 287A ayat 1, Sekarang Bersyukur. Kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus doa syukur persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan terus memampukan kami untuk selalu percaya kepada Tuhan sebagai Allah kami yang hidup, yang menciptakan kami manusia, tidak menjadi budak dari teknologi-teknologi yang saat ini sedang ada dalam kehidupan kami anak-anak muda-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus menguatkan hati kami di dalam menjalani masa-masa muda kami. Sekarang ya Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan kami. Kiranya apa yang kami berikan adalah berkat karunia daripada Tuhan yang dapat dipergunakan untuk terus meningkatkan pelayanan di dalam persekutuan kami di Jemaat Watampone ini. Kuatkanlah seluruh pengurus, mulai dari ketua hingga kepada anggota, sehingga
kami anak-anakmu di jemaat ini, di PPGT Jemaat Watampone, dapat terus bersatu, saling menguatkan di dalam melaksanakan setiap kegiatan-kegiatan program kami. Ya Tuhan, kami juga bersyukur kepada rekan-rekan kami yang kemarin telah menjalankan sebuah aksi sosial. Kiranya semua yang telah berpartisipasi, orang-orang yang telah berdonasi, Tuhan terus berikan kekuatan, berkat-berkat Tuhan terus bertambah-tambah dalam kehidupan mereka, sehingga apa yang mereka donasikan, apa yang telah diperbuat adalah semua untuk kemuliaan bagi Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, mulai dari pendeta, majelis gereja, serta pengurus OIG. Kiranya Tuhan juga yang akan memampukan semuanya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan di masa-masa pandemi saat ini. Kiranya Tuhan juga yang akan memampukan setiap warga jemaat untuk terus beribadah dari rumah, sehingga dimanapun kami beribadah ya Tuhan, kami selalu memuji memuliakan Tuhan tanpa harus berada di bait-Mu yang kudus, karena saat ini kami sedang mengalami masa-masa di mana Tuhan yang akan memampukan kami semua, khususnya anak-anak muda-Mu, dalam terus mempersatukan diri kami dalam persekutuan ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk segala rencana-rencana yang telah diprogramkan di dalam jemaat ini, program Lumbung Diakona Jemaat Watampone. Kiranya Tuhan yang akan memampukan kami semua untuk bersama-sama bergerak dalam melihat saudara-saudara kami dalam jemaat ini, bahkan di sekitar kami yang membutuhkan karena terimbas dari masa pandemi saat ini. Kiranya Tuhan yang akan memampukan pemerintah, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada Ketua RT RW di pelosok-pelosok desa, Tuhan yang akan menguatkan mereka dalam mengambil peran tanggung jawab mereka di dalam masa pandemi ini. Satuan tugas dari pusat hingga ke daerah-daerah juga Tuhan yang akan kuatkan semua yang terlibat, sehingga mereka tetap bersabar di dalam menjalani tugas ini, tetap diberikan kesehatan dan kekuatan. Berdoa untuk aparat TNI dan Polri yang terus berperan juga di dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan juga yang akan menguatkan mereka sehingga rasa aman dan nyaman tetap ada di dalam kehidupan kami warga Indonesia, khususnya kami yang berada di Watampone ini. Juga berdoa ya Tuhan untuk para perawat dan para medis, Tuhan yang akan juga yang menguatkan mereka, memberikan kesabaran, kekuatan, kesehatan, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan peran mereka di dalam merawat orang-orang yang sakit, bahkan orang-orang yang saat ini terpapar dengan virus COVID-19. Berdoa untuk orang-orang yang terpapar virus COVID-19, Tuhan yang akan menguatkan mereka, memberikan kesehatan, kesembuhan kepada mereka, sehingga mereka dapat sembuh dan berkumpul kembali bersama dengan orang tua, saudara-saudara mereka, dan mereka dapat bersyukur untuk kesembuhan tersebut. Berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak-Mu di jemaat ini yang sedang dalam pendidikan. Kiranya Tuhan yang akan menguatkan mereka dalam masa-masa belajar dari rumah, sehingga mereka akan terus belajar, memperhatikan setiap materi-materi yang diberikan guru mereka, meskipun tidak harus berada di sekolah. Kiranya Tuhan juga yang akan memampukan, membuka akal dan pikiran mereka, sehingga mereka dapat mengerti, memahami apa yang menjadi pelajaran mereka. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang bekerja, Tuhan yang akan menguatkan mereka ketika mereka tetap harus bekerja di masa pandemi ini. Saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, Tuhan juga yang akan memampukan mereka sehingga mereka menemukan pekerjaan yang cocok untuk mereka, dan dari pekerjaan tersebut mereka dapat bersyukur untuk kasih karunia Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang kemungkinan mendapat pemutusan kerja atau harus dirumahkan karena efek dari pandemi saat ini, kiranya Tuhan yang akan menguatkan mereka untuk terus bersabar, sehingga kelak mereka pun dapat memperoleh pekerjaan yang layak kembali
untuk melanjutkan kehidupan mereka. Berdoa untuk orang tua kami, dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, sehingga kasih karunia Tuhan melalui orang tua dapat terus dirasakan oleh kami anak-anak-Mu di jemaat ini, sehingga dari itu pun kami selalu bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan muda kami. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Jikalau kami yang saat ini mengambil peran pada ibadah pada petang hari ini, Tuhan yang akan memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami ketika kami telah menyelesaikan tugas kami untuk kembali ke rumah masing-masing. Kiranya apa yang menjadi peran pelayanan kami adalah untuk kemuliaan bagi Tuhan dan untuk terus mendekatkan setiap kegiatan peribadahan di jemaat-Mu, khususnya untuk PPGT saat ini. Ya Tuhan, ampuni segala dosa kami, terima kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang rekan-rekan untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu dari Kidung Jemaat 345, ayat yang pertama dan ayat yang ke-6, sertai kami Tuhan. Jalani kehidupan kita sekalian dan percaya pada Tuhan yang telah memberi nafas dan menggerakkan kita, serta dengan berpegang pada perintahnya dan melakukannya sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Amin. Silakan duduk kembali, ibadah kita selesai. Kiranya ibadah pada malam hari ini dapat menguatkan kita sebagai rekan-rekan muda, meskipun kita harus beribadah dari rumah. Kiranya itu tidak akan menyurutkan semangat teman-teman dalam melaksanakan ibadah. Adapun persembahan-persembahan dapat dikumpulkan kepada bendahara jika berkesempatan, sehingga persembahan-persembahan tersebut dapat terus dipergunakan dalam kegiatan-kegiatan kita di Jemaat Watampone. Salam sehat untuk semuanya. Semoga Tuhan yang akan menyertai kita dalam kehidupan kita. Amin.